Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu membuktikan dia Allah yang perkasa, yang punya kekuatan, yang bisa mengalahkan segala bentuk peperangan yang tidak bisa kita menangkan. Shalom saudara, sekarang kami sedang berada di daerah Kintamani, Bali. Latar belakang yang Bapak Ibu Saudara lihat itu adalah Gunung Batur yang sangat indah. Izinkan saya sampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 9 ayat yang 5. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di musim Natal ini, kita semua sedang merayakan kelahiran Tuhan kita. Ya, kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesaya mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa bicara mengenai seorang anak, itu katanya itu bicara mengenai masa depan. Itu bicara mengenai masa depan. Bicara mengenai seorang anak, itu bicara mengenai harapan dikatakan. Bicara mengenai seorang anak, itu bicara mengenai hal-hal yang baik di masa mendatang. Dan Alkitab katakan, ayat ini merupakan nubuatan daripada Yesaya tentang Tuhan kita Yesus yang lahir ke dalam dunia, lahir sebagai putra Allah dan menjadi masa depan bagi manusia, di mana dia akan menebus manusia dari kelemahan, dari kesalahan, dari dosa, dan dari pelanggaran, dari maut. Ya, menariknya Bapak Ibu, Yesus itu punya banyak gelar yang saya baca dari firman Tuhan. Dari sekian banyak gelar, Yesaya memberikan dia gelar, dikatakan penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Semua orang Bapak Ibu itu pasti akan bertemu dengan sebuah masalah. Yang saya tahu berbicara mengenai masalah yang membutuhkan penasehat, itu pertama-tama dalam dunia perang. Kalau ada dua raja, ada dua bangsa ingin bertempur, biasanya sebelum mereka berperang dibutuhkan penasehat untuk menasehati apa langkah-langkah yang akan dibuat, untuk menasehati strategi yang akan dikerjakan. Tujuannya supaya apa? Supaya peperangan itu bisa berhasil. Supaya peperangan itu bisa dimenangkan. Dan kalau orang punya masalah dengan bidang ekonomi dalam perusahaan-perusahaan, makanya dibutuhkan seorang penasehat. Penasehat keuangan. Ya, kita sering dengar kata konsultan keuangan. Supaya apa? Supaya ketahuan di mana keuangan itu yang boros, di mana yang bocor, di mana yang bisa hemat, di mana yang bisa menghasilkan. Penasehat itu sangat dibutuhkan untuk membantu kita menjadi hidup lebih baik ke depan. Ya, dalam bidang hukum, kalau ada orang bermasalah dalam bidang hukum, maka dia tidak mengerti undang-undang banyak. Dan untuk bisa mengatasi masalah hukum yang dimiliki, maka dia butuh penasehat. Penasehat sering kita dengar dalam dunia hukum adalah seorang pengacara, ya, atau lawyer yang akan memberikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, advice kepada orang yang sedang punya masalah hukum. Supaya apa? Supaya dia bisa melewati masalah hukum itu dengan baik dan dengan berhasil. Namun dalam kehidupan ini ada banyak masalah-masalah yang lebih sulit, lebih complicated. Bukan hanya sekedar masalah keluarga, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah hukum, bukan hanya masalah keuangan. Dan seringkali masalah-masalah itu begitu rumit sedemikian rupa, sehingga kita tidak punya kemampuan, orang lain pun tidak punya kemampuan memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita mengatasi masalahnya? Bagaimana kita memecahkan masalah kehidupan yang ada kalanya bermuara pada suatu waktu, suatu tempat, sementara masalahnya begitu banyak sekali. Kita pikirkan masalah dengan satu kepala, satu pikiran, dengan berbagai macam masalah.
Ya. Dan itu tidak mudah. Hidup seperti itu tidak mudah, Bapak Ibu. Namun firman Allah berikan kita penghiburan. Lewat peristiwa Natal dikatakan, telah lahir bagi kita seorang putra, seorang anak. Dikatakan putra Allah yang merupakan Tuhan kita, Raja kita. Dan dia dikatakan merupakan pribadi yang memberikan nasihat. Nasihatnya bukan nasihat biasa-biasa dari penasihat-penasihat biasa. Dikatakan memberikan nasihat yang ajaib. Kalau dia memberikan kita advice, nasihat yang ajaib, saya percaya masalah serumit apapun yang Anda alami akan bisa teratasi. Masalah susah apapun yang Anda alami akan bisa terselesaikan. Itu artinya Bapak Ibu, dalam masa raya Natal ini, engkau harus merasa terhibur. Karena hidupmu tidak sendiri. Ketika engkau merasa terbentur akan suatu masalah, akan suatu kesulitan, akan satu pergumulan, datang pada dia. Dan ketika kau datang pada dia, berharap pada dia, percaya pada dia, berdoa kepada dia, maka saya percaya akan disingkapkan jalan keluar. Jalan yang mempesona, jalan yang ajaib. Sehingga hidupmu bisa berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Yang kedua dikatakan, gelarnya adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Ya, kata perkasa itu memang lebih identik dalam dunia perang, Bapak Ibu. Kalau dikatakan pahlawan yang gagah perkasa, berarti itu adalah seorang pahlawan yang kuat, yang tangkas, yang berpengalaman, yang hebat, yang banyak memenangkan medan pertempuran, medan perjuangan. Ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, dalam perjalanan ini sekalipun kita tidak lagi ada dalam kondisi perang, seperti perang militer, namun seringkali hidup itu ibarat peperangan. Hidup itu ibarat perjuangan. Ada hal-hal yang dalam hidup kita, orang-orang yang bergesekan dengan kita, orang-orang yang tidak senang kepada kita. Kalau saudara dalam dunia bisnis, ada kompetitor-kompetitor yang menyaingi usaha saudara. Sekalipun tidak frontal menjadi lawan, namun persaingan itu real Bapak Ibu. Dan ada kalanya kita yang lemah, kita yang kecil, kita jadi korban. Dan kalau kita jadi korban lemah, adalah sebuah hal yang wajar kalau kita mencari bantuan, mencari pertolongan kepada apa? Kepada pihak yang besar, kepada pihak yang kuat, kepada pihak yang bisa membantu kita. Dan kalau ada orang besar, orang kuat, orang yang luar biasa menolong kita, minimal kita merasa percaya diri dalam perjuangan kita, dalam peperangan kita, dalam pertempuran kita. Karena apa? Karena kita tahu minimal dia menemani. Dan kalau dia menemani, minimal dia bantu. Ya, kita percaya kalau dia mau menemani, bantu, kita yakin juga pasti kita bisa menangkan pertempuran itu. Karena apa? Dia ada di belakang kita. Namun Bapak Ibu, tidak semua orang bisa punya koneksi orang besar, bisa punya koneksi orang-orang yang luar biasa, bisa punya koneksi orang-orang hebat yang bisa membackup dia. Dan saya beritakan kabar baik buat saudara, ketika Anda berjuang, ketika Anda berjuang dalam hidupmu, dan tidak ada orang yang bantu engkau, tidak ada orang yang peduli engkau, tidak ada orang yang support engkau, saya mau katakan, ada pribadi lewat peristiwa Natal, Yesus namanya, dan dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Ketika kau datang kepada dia, ingatlah dia ada bersama dengan engkau, dia ada dalam perjuangan hidupmu, dia ada dalam peperanganmu, dia ada dalam pertempuranmu, dan dia dikatakan Allah yang perkasa. Dan saya percaya kalau dia bersama dengan engkau, berjuang bersama dengan engkau, apapun perjuanganmu, saya yakin engkau akan mendapatkan kemenangan, engkau akan dapatkan kemenangan, engkau akan dapatkan kemenangan. Sesulit apapun perjuanganmu, sesulit apapun pertempuranmu, engkau akan mendapatkan kemenangan. Karena apa? Yang bersama dengan engkau dan saya, itu adalah Allah yang perkasa. Makanya Alkitab katakan, firman Allah katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita, dikatakan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu membuktikan dia Allah yang perkasa, yang punya kekuatan, yang bisa mengalahkan segala bentuk peperangan yang tidak bisa kita menangkan. Bersama dia, kita pasti mendapatkan kemenangan. Yang ketiga dikatakan gelarnya adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu bicara mengenai waktu, Bapak Ibu ya. Bicara mengenai waktu. Waktu yang kekal, waktu yang abadi. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini ada masa waktunya, ada limitnya. Ada limitnya. Semua makhluk hidup ada umurnya. Kalau Bapak Ibu lihat nyamuk ya, kalau saya tidak salah, nyamuk itu umurnya paling dia 3 hari 1 minggu mati Bapak Ibu. Kalau engkau lihat lalat ya, lalat itu umurnya
paling kurang lebih 1-2 bulan dia mati. Kalau kau punya kucing atau anjing di rumah, mereka punya umur paling 17 tahun, 25 tahun meninggal. Ya, kalau engkau melihat di Taman Safari ada gajah di sana, gajah 80 tahun mati. Kalau engkau melihat Raja Wali juga 80 tahun dia selesai. Ya, binatang yang paling lama hidup yang saya tahu itu kura-kura. Dia bisa berumur 100 tahun, 200 tahun, bahkan 500 tahun. Manusia saja punya limit waktu. Ya, kita cuma 80 tahun dikatakan. 90 tahun pun sudah hebat, Bapak Ibu. Dan dalam keterbatasan waktu kita, semua orang tahu bahwa setelah saudara selesai di bumi ini, masih ada kehidupan setelahnya. Bagaimana bentuk kehidupan setelahnya? Kalau tidak percaya kepada dia, maka hukuman yang menjadi bagian. Tapi kalau kita percaya kepada dia, maka kehidupan kekal yang menjadi bagian. Lewat peristiwa Natal, kita dihiburkan Bapak Ibu. Memang hidup kita sementara, umur kita terbatas. Namun kalau kita percaya kepada dia, dikatakan, maka engkau akan diselamatkan. Diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari keterbatasan waktu, diselamatkan dari kesementaraan. Dan engkau bisa mendapatkan hidup yang abadi, hidup yang kekal bersama dengan dia, Bapa yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang kekal. Ketika engkau percaya kepada dia, maka engkau akan mendapatkan kekekalan hidup bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Yang terakhir dikatakan, namanya disebut orang sebagai Raja Damai. Namanya disebut orang sebagai Raja Damai. Bapak Ibu, ketika manusia berdosa, maka manusia itu berpisah kepada penciptanya. Ya, manusia itu putus hubungan dengan penciptanya. Dan tidak ada yang bisa mendamaikan itu kembali. Nggak ada. Korban nggak bisa. Manusia pun tidak bisa, imam tidak bisa, ya, agama tidak bisa, apalagi nabi tidak bisa, nggak ada yang bisa, ya, persembahan tidak bisa, ya. Siapa yang bisa mendamaikan antara manusia ciptaan dengan Allah pencipta yang telah diputuskan oleh dosa? Dikatakan hanya dia putra Natal, yaitu Yesus Kristus, dan dia dikatakan dia Raja Damai, ya, dia Raja Damai, hanya dia yang bisa mendamaikan Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan ketika waktu saudara dan saya percaya kepada dia, maka dosa yang memutuskan kita itu diatasi, dihapuskan, diampuni. Sehingga yang tadinya kita berjauhan, kita dianggap musuh karena dosa, maka kita diperdamaikan oleh Putra Natal Yesus Kristus dengan Allah Sang Pencipta yang kudus, yang mulia itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merasa terganggu dengan kesalahan kita merasa takut datang kepada Tuhan lewat doa karena perbuatan-perbuatan dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Ingat masa raya Natal, ada Putra Allah Yesus yang dikatakan Alkitab sebagai Raja Damai. Engkau datang kepada dia, percaya kepada dia, berdoa kepada dia, maka saya percaya dia akan mengampuni pelanggaran dan mendamaikan engkau kepada Pencipta, kepada Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan cinta, Raja Damai. Dan saya percaya bukan hanya memperdamaikan antara Allah dengan manusia berdosa, lewat pribadi Yesus juga bisa mendamaikan kita dengan sesama. Kalau ada ganjalan dengan sama, dengan orang lain, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya hubungan kita bisa diperdamaikan kembali. Jadi Bapak Ibu, dalam masa raya Natal ini, ingatkan bahwa ada Yesus yang dikatakan sebagai penasehat ajaib. Ketika engkau punya masalah yang paling sulit, dia penasehat ajaib. Ya, dikatakan dia sebagai Bapa yang perkasa. Apa bentuk perjuangan peperanganmu? Bersama dengan dia engkau bisa memenangkannya. Dikatakan dia Bapa yang kekal. Dalam keterbatasan waktu, limit waktu, ingat bersama dengan dia engkau dimungkinkan untuk mendapatkan keabadian, kekekalan. Dan dikatakan dia Raja Damai. Dia mendamaikan kita dengan Bapa yang kudus dan dosa kita diatasi. Saya berdoa kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati.